Jepang. Do you live in Indonesia? Ya, Peruna 3 tahun tinggal di Jakarta. Suasana penuh semangat mulai terasa di sekitar Stadion Panasonic Suwita, tempat timnas Indonesia akan berlaga malam atau sore ini. Ribuan supporter dari berbagai daerah terlihat sudah mulai berdatangan sejak pagi ini, mengenakan atribut khas merah putih dan membawa bendera merah putih yang dikibarkan dengan bangga. Menurut pantauan dari berbagai sumber, para pendukung tim Garuda ini datang dengan berbagai cara, mulai dari rombongan bus, kendaraan pribadi, hingga berjalan kaki dari titik-titik parkir terdekat. Tak sedikit pula yang datang bersama keluarga, anak-anak, hingga komunitas supporter yang membawa spanduk bertuliskan dukungan untuk para pemain. Sementara itu, suasana di sekitar stadion semakin meriah dengan berbagai atraksi supporter, mulai dari nyanyian yel-yel, tabuhan drum, hingga konvoi kecil yang menjaga semangat tinggi sebelum kick-off dimulai. Pertandingan kali ini memang menjadi momen penting bagi timnas Indonesia, dan dukungan penuh dari supporter di stadion diharapkan mampu menjadi suntikan semangat bagi para pemain di lapangan. Semangat Garuda di dadaku terus berkobar, dan Stadion Panasonic Suwita malam ini dipastikan akan dipenuhi warna merah putih yang membara. Di sisi lain, salah satu media Jepang meminta agar supporter Samurai Biru mendukung kepiawaian timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, laga antara timnas Jepang dan timnas Indonesia sebentar lagi akan berlangsung di Stadion Panasonic Suwita. Namun demikian, pertandingan akhir grup C putaran ketiga yang mempertemukan Jepang dan And are you like from Liverpool or? Where are you from? Bristol. Bristol. Media top Eropa tak percaya. Supporter Jepang dukung Indonesia jelang laga penentuan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami, Line Up Garuda. Karena itu semua tidak akan mengurangi ketampanan atau kecantikan kalian. Justru bisa membantu usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Panasonic Stadium, Osaka. Pemandangan luar biasa sekaligus tak masuk akal terjadi di Osaka jelang laga panas antara Jepang versus Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media-media top Eropa seperti L'Equipe, Marca, The Guardian, hingga Bild Jerman kompak mengangkat tajuk besar, Jepang mendukung Indonesia. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka saksikan langsung di sekitaran stadion. Bagaimana tidak? Ribuan supporter Jepang justru terlihat mengenakan atribut timnas Indonesia. Mulai dari jersey merah putih, bendera merah putih, hingga scarf bertuliskan Garuda di dadaku menghiasi kawasan stadion sejak pagi. Mereka bukan datang untuk mendukung negaranya, melainkan untuk menyemangati timnas Indonesia. Menurut laporan The Telegraph dari Belanda, sekitar 40 hingga 75% supporter Jepang yang datang ke stadion secara terbuka menyatakan dukungan kepada Indonesia. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyatakan ingin melihat Indonesia menang. Jepang sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Kami ingin Indonesia juga lolos, ujar seorang supporter Jepang berkaus putih dengan lambang Garuda di dada. Dalam sebuah video yang viral di media sosial dan diliput stasiun TV NHK Jepang serta BBC World Service. Dukungan yang mengalir begitu deras dari negeri Sakura ini disebut oleh media sebagai fenomena yang sangat janggal sekaligus menyentuh. Di saat dua negara harus bersaing memperebutkan kemenangan, publik Jepang justru menunjukkan wajah simpatik. Tidak hanya sebagai pecinta sepak bola, tetapi juga sebagai saudara Asia yang ingin melihat negara tetangganya ikut tampil di panggung dunia. Mereka berpihak pada Indonesia. Media Italia, La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa supporter Jepang memberikan dukungan emosional yang tak biasa. Alih-alih mengejar kemenangan untuk mempertegas dominasi di mereka kemudian, banyak dari mereka merasa sudah cukup puas dan kini berharap Indonesia bisa lolos sebagai pendamping mereka. Kami menyukai semangat orang Indonesia. Mereka punya bakat, punya pendukung luar biasa, dan sangat rendah hati. Sudah saatnya Indonesia ke Piala Dunia, kata dua supporter Jepang berbaju jersey tim nasional Jepang yang diinterview CNN International. Sikap datang ke Osaka untuk menyaksikan langsung laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Jepang versus Indonesia
di Suita City Stadium melonjak jauh dari ekspektasi awal. Stadion yang hanya memiliki kapasitas 40.000 tempat duduk kini tak sanggup menampung euforia supporter Indonesia yang telah membludak hingga lebih dari 100.000 orang di seluruh penjuru kota Osaka. Ini sungguh di luar nalar kami. Saya belum pernah melihat yang seperti ini dari supporter ASEAN lainnya. Ini gila luar biasa dan membuat kami sangat menyesal tidak memilih stadion yang lebih besar, ujar Miyamoto dalam konferensi pers resmi di Osaka Minggu malam. Gelombang lautan merah putih di negeri Sakura. Miyamoto menyebut bahwa pihak JFA telah salah memperkirakan antusiasme publik, terutama dari pihak supporter Indonesia. Awalnya, mereka memperkirakan hanya sekitar 5.000 hingga 10.000 supporter Garuda yang akan datang. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari ekspektasi. Sejak 2 hari sebelum pertandingan, Bandara Internasional Kansai sudah dipenuhi lautan merah putih. WNI dari berbagai penjuru dunia berdatangan membawa bendera, atribut timnas Indonesia, kaos merah kebanggaan, bahkan perlengkapan koreografi. Yang paling mengejutkan, sebagian besar supporter bukan datang dari Indonesia langsung, melainkan dari negara tempat mereka bekerja, atau menempuh pendidikan seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, Vietnam, Australia, Qatar, UAE, Arab Saudi, bahkan hingga Korea Selatan dan Jepang sendiri. Kami menerima laporan lebih dari 100.000 WNI yang hadir di Osaka, dan sebagian besar di antaranya tidak memiliki tiket karena stadion kami terlalu kecil. Kami sangat menyesal dan secara resmi meminta maaf kepada PSSI dan seluruh fans timnas Indonesia, kata Miyamoto. Lalu lintas macet. Ekonomi lokal tersenyum. Kehadiran massal supporter Indonesia ini memang membawa dampak luar biasa di Osaka. Sejumlah kawasan yang biasa sepi, seperti sekitaran Suita City Stadium, stasiun kereta, taman-taman kota, dan area wisata berubah menjadi lautan manusia. Restoran, warung makan, toko souvenir, bahkan minimarket kewalahan melayani pengunjung. Lalu lintas yang biasanya lancar dan teratur di kota-kota Jepang kini mengalami kemacetan tidak biasa. Petugas kepolisian Jepang sampai harus mengerahkan tambahan personel untuk mengatur arus lalu lintas dan pengamanan kerumunan. Namun di balik kekacauan lalu lintas, senyum justru tersungging dari wajah para pelaku UMKM dan warga lokal. Penjualan kami naik 3 kali lipat. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman dari Indonesia yang ramah dan murah senyum. Mereka suka belanja, suka makan, dan mereka sopan. Terima kasih Indonesia, ujar Hoshino, seorang penjual takoyaki yang lapaknya diserbu oleh fans Indonesia. Koreografi Tifonesia diharapkan jadi simbol persahabatan. Dalam pernyataan mengejutkan, Miyamoto juga secara resmi meminta supporter Indonesia untuk membuat koreografi megah Tifonesia di laga nanti. Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk penghormatan atas antusiasme dan solidaritas yang ditunjukkan fans Indonesia. Kami ingin menjadikan momen ini sebagai simbol persahabatan Jepang dan Indonesia. Kami tahu Tifonesia dikenal di seluruh dunia. Kami mohon kepada para supporter Garuda, buatkan kami satu koreografi spesial yang akan dikenang selamanya. Permintaan ini pun langsung disambut hangat oleh berbagai kelompok supporter Indonesia seperti Ultras Garuda, Garuda Fans Club, dan komunitas diaspora Indonesia di Jepang. Mereka tengah menyiapkan koreografi kolosal yang memadukan simbol Garuda emas dan bunga sakura emas berdampingan, sebagai lambang persaudaraan dan saling menghormati antara dua bangsa Asia yang tengah bangkit di kancah sepak bola dunia. Miyamoto janji gunakan stadion lebih besar jika jumpa Indonesia lagi. Akibat membludaknya antusiasme publik dan fans Indonesia, JFA menyadari bahwa Suita City Stadium tidak lagi cukup untuk menampung animo laga timnas Jepang melawan Indonesia. Oleh karena itu, Miyamoto berjanji ke depannya akan menggunakan stadion berkapasitas 2 kali lipat. Jika Jepang kembali bertemu Indonesia, kami berjanji akan menggunakan stadion berkapasitas 80.000 penonton. Mungkin di Tokyo National Stadium atau Nissan Stadium di Yokohama. Kami tidak ingin mengecewakan supporter yang datang dari jauh hanya untuk mencintai timnya. Supporter Jepang, kami tak pernah lihat yang seperti ini. Fenomena ini juga membuat banyak supporter Jepang tercengang. Mereka tak menyangka bahwa negara dari Asia Tenggara bisa membawa efek sekuat ini di kandang mereka sendiri. Ini seperti final Piala Dunia. Saya sudah menyaksikan Jepang lawan Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, tapi yang seperti ini tidak pernah, ujar Kenta Watanabe,
seorang fan Jepang asal Kobe yang hadir di Osaka. Lebih mengejutkan lagi, menurut pengakuan petugas stadion, jumlah pembeli tiket VIP dari kalangan diaspora Indonesia bahkan melebihi pembeli lokal. Area sekitar stadion pun dipenuhi oleh spanduk-spanduk bertuliskan motivasi dan yel-yel khas Garuda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. WNI di Jepang bahagia sekaligus haru. Rasa bangga dan haru pun dirasakan oleh para WNI yang berdomisili di Jepang. Mereka mengaku belum pernah melihat Indonesia mendapatkan pengakuan dan tempat sehangat ini di negeri Sakura. Biasanya kami minoritas di sini, tapi kali ini rasanya seperti rumah sendiri. Lagu Indonesia Raya diputar oleh fans sendiri di taman kota. Ada warung rendang, sate, bahkan es kelapa muda. Ini hari-hari paling indah bagi kami sebagai WNI di Jepang, ujar Dewi, seorang mahasiswi di Osaka University. Efek domino. Jepang kini kagumi kultur supporter Indonesia. Tidak hanya euforia massa, tapi juga budaya fans Indonesia yang sopan, religius, dan penuh kreativitas turut mencuri perhatian warga Jepang. Beberapa warga lokal bahkan ikut bergabung dalam doa bersama di taman kota, serta membantu membersihkan sampah setelah acara. Fans Indonesia berbeda, mereka ramai tapi juga disiplin. Mereka tidak buang sampah sembarangan dan sangat menghormati kami. Mereka bernyanyi, berzikir, dan tetap tertib. Ini unik dan patut ditiru, kata seorang petugas kebersihan stadion. PSSI, kami bangga, kami siap sambut Jepang di GBK. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir menyambut baik permintaan maaf dan permohonan resmi dari JFA. Ia mengatakan hubungan erat dua negara harus terus diperkuat, termasuk melalui sepak bola dan budaya. Kami menerima permintaan maaf dari JFA dengan tangan terbuka. Ini membuktikan bahwa supporter Indonesia bukan hanya datang membawa semangat, tapi juga cinta dan persahabatan. Kami nantikan Jepang di GBK. Jepang dan Indonesia, persahabatan baru di tengah rivalitas lapangan. Gelombang supporter Indonesia yang menyerbu Jepang bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah tentang persahabatan lintas bangsa, solidaritas antar negara Asia, dan kebangkitan wajah baru sepak bola ASEAN. Ketika Garuda terbang ke negeri Sakura, bukan hanya bendera yang berkibar, tapi juga harapan, tawa, dan haru yang menyatukan dua budaya dalam satu stadion. Dan kini, dengan janji stadion 80.000 penonton, permintaan koreografi Tifonesia resmi dari JFA, serta sambutan hangat rakyat Jepang, kisah ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia telah menorehkan sejarah baru. Bukan hanya di lapangan, tapi juga di hati dunia.